Selamat malam. Bertemu dengan saya, host Sekolah Desa Brikimades Spirit. Pada malam hari ini saya akan membahas lagi-lagi mengenai presentasi bisnis. Pada malam hari ini saya akan membahas mengenai konsep perubahan. Sesuatu tidak akan berubah jika kita tidak paham mengenai rahasia konsep perubahan. Saya tebak sudah lama Anda ingin contoh dari menurunkan berat badan tapi kok nggak turun-turun. Kalaupun turun bentar, naik lagi kan. Ayo ngaku. Ini adalah pengalaman pribadi saya. Oh, ketebak juga. Anda ingin berhenti merokok, sempat sih berhenti merokok. Tapi begitu kita bertemu dengan teman-teman sepergaulan, kok rasanya mulut ini nggak bisa menahan, akhirnya kita merokok lagi. Benar apa enggak itu? Pengen banget rasanya mulai bisnis karena ingin nutupin utang. Tapi sampai sekarang boro-boro bisnis mikirnya aja sudah takut kalau rugi gimana. Jika Anda tahu rahasianya, bagaimana agar rencana Anda untuk merubah sesuatu menjadi lebih mudah? Mau tahu caranya? Beruntung beberapa waktu lalu saya belajar mentoring online bersama Kang Dewa Eka Raika. Saking kerennya pada waktu di mentoring secara online pekan lalu, saya ingin riset lagi, namun ternyata nggak bisa karena saya harus fokus dengan channel YouTube ini. Dan kalau kita mau jago jualan ya harus belajar dari yang terbaik. Setuju? Oke, yuk kita bahas dengan ringan gambar di atas mengenai konsep perubahan. Setuju ya kalau kita semua ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Baik, kita akan angkat satu isu lebih kebayang mengenai implementasi dari konsep perubahannya di atas. Kita bahas isu tentang gaptek. Oke. Mari kita lihat gambar dari piramida paling bawah, yaitu lihat contoh dari bawah yaitu environment atau lingkungan. Kebanyakan dari kita lahir dan besar di lingkungan keluarga mana zaman itu teknologi belum secanggih ini. Beda cerita jika Anda sedang membaca tulisan ini adalah generasi milenial, biasanya melek teknologi. Nah, lingkungan sekitar kita bisa sangat menentukan masa depan kita seperti apa, termasuk dari keputusan Anda ingin tetap menjadi gaptek atau memilih menjadi meltek atau melek teknologi. Sekarang coba lihat siapa saja teman dekat Anda, bagaimana tanggapan mereka terhadap dunia teknologi, karena ini akan menentukan kualitas perubahan Anda ke depan. Untuk piramida yang kedua yaitu behavior atau perilaku. Dari lingkungan Anda akan membentuk perilaku Anda dan orang sekitar Anda akan merespon terhadap teknologi. Ada yang namanya budaya perilaku ikut-ikutan. Jika kebanyakan dari orang sekitar kita tidak merespon akan dunia teknologi atau kemajuan dunia internet, maka kecenderungan kita pun akan sama. Itu untuk pribadi yang kedua mengenai behavior. Konsep perubahan yang ketiga yaitu skill atau keterampilan. Karena perilaku Anda jauh dari yang namanya teknologi, maka apapun yang berbau teknologi, internet, digital akan terasa asing di benak Anda. Benar? Jika semua itu terasa asing, maka keinginan untuk belajar juga menjadi asing. Keterampilan pun menjadi semakin terasing. Nah, mulai deh mikir kalau diri Anda gaptek. Waspadalah. Konsep perubahan yang keempat yaitu mengenai belief atau keyakinan. Nah, di sini ada percakapan yang sering kita dengar, bro, gue ini gaptek. Jadi gaptek itu adalah sebuah keyakinan dari seseorang yang memberi label pada dirinya kalau dia gagap ketika bicara teknologi. Saking yakinnya dirinya seakan terkunci untuk sekedar membuat keputusan agar bisa melek teknologi atau merasa gaptek. Untuk urutan konsep perubahan yang kelima adalah value atau nilai-nilai. Keyakinan yang terus-menerus ditumpuk maka akan menjadi value atau nilai hidup. Akhirnya kepikiran bahwa sadar kita akan membentuk sebuah value yang menentukan arah kehidupan kita.
Karena value merupakan filter dari diri yang akan menentukan apa yang penting buat kita. Akan menentukan fokus energi diri ini mengarah kemana. Bisa jadi value Anda tentang teknologi adalah kesia-siaan. Menurut Anda bahwa belajar internet itu buang-buang waktu atau sia-sia. Untuk konsep perubahan yang keenam, yaitu identity atau jati diri. Dan kini Anda melabeli diri Anda sebagai seorang yang bukan hanya gaptek tetapi bisa jadi lebih parah anti teknologi. Jangan sampai ya. Dan yang ketujuh, berhubungan dengan spiritual atau kesadaran bertuhanan. Dan makin parah kalau sudah secara spiritual pun Anda menganggap bahwa orang-orang yang dikatakan hidupnya di depan komputer adalah sebagai orang yang jauh dari agama, padahal kan tergantung ya di depan komputernya lagi ngapain. Nah, sekarang Anda harus mendeteksi diri Anda ada di level mana masalahnya. Dan jika Anda benar-benar ingin berubah apapun itu isunya, apakah itu tentang kapten, nurunin berat badan, berhenti merokok, sukses berbisnis dan sebagainya, maka ini yang harus Anda lakukan adalah yang pertama, perubahan hanya akan terjadi jika langkah perubahan itu ada di level yang sama, bukan di level bawahnya. Dua, jika Anda bisa merubah level di atasnya, maka Anda akan memiliki perubahan yang lebih baik dan langgeng. Jadi masalah gimana? Ini pelan-pelan ya sambil dirasakan. Satu, jika masalahnya ada di level 1, yakni level lingkungan, maka tindakan di level ini agar Anda bisa berubah adalah keluar dari lingkungan ini. Cari lingkungan yang memang lebih kondusif untuk mendukung Anda mewujudkan goal Anda apapun itu. Paham? Nah, jika perubahan Anda lebih jos, maka usahakan Anda merubah sesuatu yang ada di level lebih di atasnya. Dua, level perilaku. Mulai sekarang coba deh Anda mencari siapa kawan Anda yang ahli di bidang tersebut. Melek teknologi misalnya, belajar deh dari mereka pelan-pelan, nggak masalah. Namun ini merupakan sebuah perilaku yang harus mulai Anda biasakan agar perubahan itu lebih langgeng. Ketiga, level keterampilan. Pasang target untuk Anda bisa belajar hingga ke tahap terampil atau ke kali. Lakukan sebanyak-banyak pengulangan akan kebaikan dari tujuan perubahan diri Anda. Jika sudah terampil, maka bisa jadi lebih merupakan fase awal di mana Anda bukan yang menjadi berubah diri Anda, tapi juga mulai merubah lingkungan Anda. Pastikan, karena kapten itu hanyalah akibat dari Anda belum mau belajar akan hal tersebut. Betul? 4. Level keyakinan. Yuk, mulai sekarang kita ganti keyakinan akan kapten dengan keyakinan baru. Caranya, Anda bisa tulis ulang atau katakan berulang kali di setiap hari kalimat di bawah ini. Saya hanya belum belajar banyak soal internet. Mulai sekarang saya akan belajar lebih tekun lagi. Internet marketing itu mengasihkan karena jadi bisa berbisnis tanpa batas ruang dan waktu. Saya yakin bahwa digital marketing itu mudah jika saya belajar ke mentor tepat. Dan juga dengan keyakinan positif yang lain sesuai dengan target perubahan diri Anda. Selanjutnya, rahasia bagaimana supaya bisa berubah. 5. Level nilai-nilai. Tanyakan pada diri Anda seperti ini. Apa yang penting untuk Anda tenang? Silakan isi titik-titik. Misalnya, apa yang penting untuk Anda tentang teknologi? Latih untuk mendapatkan jawaban yang positif itu agar Anda bisa memiliki perubahan diri yang lebih amazing. Teknologi itu kemudahan, teknologi itu kecepatan, teknologi itu keluasan manfaat. Jika hal di atas telah menjadi value Anda, maka merupakan kepercayaan jika diri Anda akan memfokuskan energi menjadi seorang ahli atau minimal melek teknologi. Yang keenam, level identitas. Tulis di KTP Anda kalau Anda adalah seorang digital marketer. Ini soal citra diri. Ketika di depan cermin Anda sudah bisa melihat diri Anda sebagai seorang jago teknologi, selamat, Anda telah berubah menjadi pribadi yang bagus. Itu adalah perubahan untuk perubahan di level identitas. Untuk level yang ketujuh adalah level spiritual. Level ini adalah sudah level yang paling jos untuk menghadirkan sebuah perubahan. Bagi yang muslim tentunya meyakini ayat Al-Quran ini. Hai orang-orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Quran surat Muhammad ayat 7. Tanyakan, supaya bagaimana teknologi internet bisa menjadi alat menyebarkan kebaikan agama. Bagaimana teknologi menjadi media untuk menolong agama Allah. Dan jika Anda mengaku beriman dan ingin menolong agama Allah, maka Anda akan semangat banget menjadi orang yang melek teknologi. Masuk akal? Jadi kalau level spiritualnya beres, maka perubahan apapun akan mudah dan bertahan lama.
Nggak percaya, ingin punya perut six-pack, contoh dari baginda Rasulullah SAW itu bagaikan tumpukan roti alias six-pack. Nah, kalau semangat Anda dilantasi hal spiritual seperti ini, percaya Anda akan menikmati proses perubahan tersebut. Siap berubah? Siap berubah? Masih belum paham? Ya, langsung Anda bisa kunjungi atau bisa melihat channel-channel di Sekolah Desa di Barat untuk bisa memahami tentang konsep perubahan. Dan sekali lagi, jangan lupa like dan subscribe di bawah ini untuk mendukung channel ini untuk berkembang dan Sekolah Bisnis Desa di Mades bersama tim untuk bersemangat untuk bisa memberikan ilmu tentang bisnis yang ada di desa sebagai ilmu pengetahuan. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.